Sebenarnya gangguan jiwa tuh bisa munculnya mendadak atau berangsur-angsur. Sama kalau kita sakit lambung juga gitu. Kita bisa tiba-tiba kita makan pedes, tiba-tiba sakit hebat gitu. Tapi kadang bisa sedikit demi sedikit, minum kopi biasanya kan, minum kopi sedikit demi sedikit sakit lambungnya kok jadi lama-lama tambah berat ya. Sama, kondisi mental juga kayak gitu. Podcast Mother and Beyond. Moms, kalau kita ngebahas soal kesehatan, tentunya kita nggak bisa hanya ngebahas soal kesehatan fisik aja. Ada juga yang harus kita perhatiin, yaitu kondisi kesehatan jiwa atau mental kita. Nah, menurut laporan WHO, hampir setengah dari kasus penyakit mental itu dimulai pada usia 14 tahun. Berarti ini masuk masa remaja ya, Moms ya. Dan yang menyedihkannya lagi adalah kebanyakan tidak ditangani dengan baik. Dari data yang dikumpulkan oleh Indonesia National Adolescents Mental Health Survey 2022 juga menyebutkan bahwa 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Dalam survei ini, gangguan jiwa yang dialami terutama pada remaja diantaranya adalah fobia sosial, ada lagi yang namanya gangguan kecemasan umum, ada lagi yang namanya gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau yang kita kenal dengan istilah ADHD. Jika kondisi ini dibiarkan, Moms, maka gangguan mental ini bisa menetap sampai usia nanti mereka dewasa dan sebagian akan mengarah pada kondisi yang lebih parah seperti psikosis, self-harm, dan bunuh diri yang tentunya tidak ingin kita dialami oleh anak-anak kita ya. Nah, jadi gimana dong cara penanganan yang tepat jika ada anggota keluarga atau mungkin anak-anak kita atau diri kita sendiri memiliki masalah pada kesehatan mental? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Beyond, yang saya akan ngobrol-ngobrol banyak nih bersama Dr. Nindya Nisita, SPKJ, dokter spesialis kejiwaan dari RSK Dharma Wangsa. Dr. Nindya, apa kabar? Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk Mother and Beyond buat ngobrol-ngobrol permasalahan yang ini tuh sekarang udah nggak asing lagi dan udah banyak banget yang membahas tentang kesehatan mental. Nah, Dok, mungkin yang harus kita tahu dulu, kapankah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang ini disebut sebagai gangguan jiwa? Apakah emang ada gejala yang muncul seperti kalau kita sakit fisik pada umumnya deh, Kak? Misalnya kan kalau misalnya kita flu udah mulai greges-greges dulu badannya gitu kan ya. Kalau ini ada nggak? Ada gejala fisiknya yang mungkin atau gejala yang muncul nggak sih, Dok? Mungkin sebelum kita bahas gangguan jiwa itu apa, mungkin kita bahas dulu sehat jiwa itu apa. Aku suka sehat jiwa. Oke. Sehat jiwa itu ketika kita bisa menjalankan 3 fungsi utama kita sebagai manusia. Yang pertama adalah merawat diri. Kita bisa tidur, kita bisa makan, kita bisa mandi, merawat diri dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi manusia yang kedua yaitu bersosialisasi. Kan kita manusia adalah makhluk sosial nih. Jadi idealnya kita bisa bersosialisasi dengan sekitar kita. Misalnya kalau di rumah ada pasangan sama pasangan. Kalau sama anak atau misalkan ada mertua sama mertua gitu ya, teman-teman, tetangga. Itu kemampuan bersosialisasi kita gitu. Nah, kemampuan yang ketiga adalah untuk bekerja, occupational. Ini pekerjaan tuh bukan berarti karir ya. Tapi kita tuh perannya apa sih di masyarakat gitu. Misalnya kita perannya sebagai ibu gitu. Kita bisa nggak sih menjalankan peran okupasi kita sebagai ibu gitu. Jadi merawat diri, sosial, sama okupasi kita. Disitulah kita bilang seseorang mengalami sehat jiwa. Oke, itu dulu ya sehat jiwanya. Baik. Jadi kalau gangguan jiwa, gangguan jiwa adalah ketika salah satu dari 3 ini udah mulai terhambat, gitu. Yang tadinya bisa tidur nggak bisa tidur, yang tadinya makan secukupnya jadi makannya berlebihan, atau tidak mau makan, sama sekali. Yang tadinya mandi sehari 2 kali, sekarang seminggu nggak mandi, gitu. Udah beda ya dari sebelumnya. Terus yang kedua tadi bersosialisasi. Yang tadinya suka gaul, tiba-tiba enggak. Tiba-tiba dia dicariin nggak ada kabar. Dia di rumah aja gitu ya. Dia nggak mau kemana-mana. Terus beda gitu sama biasanya yang tadinya ngobrol, ini jadi pendiam banget gitu. Atau yang tadinya pendiam, tiba-tiba jadi marah-marah, jadi joget-joget, berlebihan. Jadi yang gitu. dari biasanya ya.
gitu, ngomong nggak nyambung gitu kan. Yang ketiga adalah okupasinya, yang tadinya misalkan kita bisa bekerja atau kita bisa menjalankan peran kita yang tadinya bisa ngurus anak, tiba-tiba nggak bisa, anaknya dicuekin gitu aja gitu. Nah itu kita perlu hati-hati, apakah itu udah masuk gangguan jiwa. Nah ada ini nggak sih gejala yang muncul nggak sih sebelumnya? Apakah memang langsung datang atau mungkin awalnya tuh ada yang mungkin bisa kita ini kayaknya nih aku ngarahnya ke sana nih, ada tanda ke sana nih. Ada nggak? Sebenarnya gangguan jiwa tuh bisa munculnya mendadak atau berangsur-angsur. Sama kalau kita sakit lambung juga gitu. Iya, Kita bisa paham, tiba-tiba paham. kita makan pedes, tiba-tiba sakit hebat gitu. Tapi kadang bisa sedikit demi sedikit, minum kopi biasanya kan, minum kopi sedikit demi sedikit sakit lambungnya kok jadi lama-lama tambah berat ya. Sama kondisi mental juga kayak gitu. Ada yang berangsur-angsur, misalnya nih ketika di pekerjaan kita punya sosok atasan yang kritikal gitu ya. Awal-awal mulai kecemasan yang tadinya cemas dikit, cemas sedang, lama-lama cemasnya kuat banget gitu. Jadi bisa nih ada tanda-tandanya. Tapi kadang ada juga misalkan kasus-kasus yang pelecehan, akhirnya dampak ke psikisnya mendadak, bukan yang berangsur-angsur seperti itu. Jadi bisa dua tipe sebetulnya. Oke. Nah tadi kan sempat disebut yang pertama tadi adalah kayak satu perubahan yang terjadi yang dari keseharian kita, kayak yang biasanya makan, biasanya minum gitu kan ya, makan terus tidur gitu. Berarti kalau untuk tidur punya masalah dengan tidur seperti kita tahu kan namanya insomnia gitu kan ya dok ya, itu masuk ternyata dalam gangguan jiwa ringan apa berat nih dok? Nah, tergantung insomnianya seperti apa. Kita dewasa itu tidur minimal 6-8 jam. Ya. Gitu. Insomnia itu ada yang aku bisa tidur tapi 5 jam doang gitu. Ada juga yang aku tidur 6 jam cukup tapi kebangun-bangun gitu. Terus bangunnya ada yang aku masih bisa berenergi sih untuk beraktivitas, tapi ada juga yang aku nggak bisa beraktivitas sama sekali gitu. Nah, kalau akhirnya nggak bisa beraktivitas sama sekali hingga akhirnya membuat dia tidak bisa melakukan 3 fungsinya dia itu, insomnianya termasuk berat. Gitu. Dia jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa bersosialisasi, bahkan sakit jadi itu kan, gitu. Itu akhirnya bisa kita kategorikan sebagai berat gitu. Jadi it's a spectrum gitu. Tergantung dampaknya seberapa besar sih di kehidupan manusia itu gitu. Semakin mengganggu 3 aspek tadi, balik lagi ke 3 aspek tadi ya, kita bisa kategorikan sebagai berat gitu. Dan akhirnya sesuatu yang perlu diobati. Oke, jadi kalau masih sesekali aku tadi malam nggak bisa tidur, aku cuma tidur sebentar, nah, itu tapi besoknya tidur lagi dengan nyenyak, nggak juga dong ya? Belum tentu gangguan jiwa gitu. Oke. Misalnya besok mau meeting terus kepikiran nih nggak tidur gitu ya. Tapi cuma sekali itu aja, habis meeting udah tidurnya normal, ya nggak masalah gitu. Kalau gangguan jiwa kan artinya sudah fungsi sehari-hari sudah terganggu. Gitu. Nah, kalau beragam kondisi tersebut makin kita sadari nih gitu, udah disadari oleh seseorang, apakah sebaiknya kita langsung konsultasi ke psikolog gitu? Karena kan kita juga ingin menghindari yang namanya self diagnose kan ya dok ya. Benar. Sebenarnya kalau dibilang langsung tergantung dulu kondisinya seberapa mengganggu. Kalau memang sudah mengganggu, kita bisa melakukan approach yang convenient dulu, misalnya cerita ke teman, cari support system gitu. Kan mungkin layanan mental health tuh nggak selalu convenient di setiap daerah di Indonesia gitu. Misalkan ada yang tinggal di kepulauan gitu, kadang aksesnya nggak mudah gitu. Meskipun sekarang banyak yang online gitu, tapi seringkali kan kalau online interaksinya nggak sedekat ketika kita offline. Jadi kita bisa melakukan teknik-teknik yang lebih convenient seperti cari support system, cari teman ngobrol gitu ya, cari dukungan dari keluarga gitu. Nah, kalau memang teknik-teknik itu sudah tidak bisa lagi membantu hidup kita, baru kita seek professional help gitu. Jadi kita tuh kan tiap manusia pasti ada mekanisme copingnya menghadapi masalah ya. Ada orang yang juga ke ibadah misalnya gitu. Aku kalau ada masalah aku sholat deh gitu. Atau aku ke gereja deh aku berdoa gitu. Nah kalau itu bisa membantu, why not? Do it gitu. Tapi ketika aku udah melakukan hal-hal yang biasanya membuatku bisa menghadapi masalah, tapi ini udah nggak bisa lagi. Nah di momen itu bisa cari bantuan profesional mental health. Nah kalau kita pergi ke psikiater, ini apakah jadi pilihan terakhir seseorang yang mengalami gangguan jiwa
Dan kita harus tahu nih sebenarnya kapan dan kondisi seperti apa yang membuat kita harus ke psikiater. Karena kan pasti ada rata-rata taunya ke psikolog gitu. Tapi ada yang kadang aku mau langsung ke psikiater. Nah, kondisi apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh ini emang udah harus ke psikiater gitu. Oke. Nah, psikiater sama psikolog itu tidak menggantikan satu sama lain ya, gitu. Kita punya perannya sendiri-sendiri. Mental health itu dibangun oleh 3 pilar. Ini 3 lagi nih ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kita jadi tahu banyak, jadi belajar banyak nih. 3 pilar itu adalah biologis, genetik, Ya. hormon. Itu semua aspek-aspek yang sifatnya tuh biologis dari dalam diri kita gitu ya. Jadi kita tuh lahirnya kayak gimana ya itu gitu. Yang kedua adalah psikologis. Bagaimana tumbuh kembang kita, kedekatan kita dengan orang tua kita, ada pengalaman hidup yang pahit atau tidak dalam masa lalu kita gitu ya. Apa yang akan kita hadapi nanti itu Trauma psikologis. gitu. Itu dimasuk trauma masa lalu itu atau masuk ke 2 psikologis gitu. Yang ketiga adalah lingkungan gitu. Ketika lingkungan kita suportif, lingkungan kita aman, safe, secure, itu membantu kesehatan mental kita gitu. Jadi kondisi mental yang tadi kita bahas sebenarnya ada faktor 3 ini, biologis, psikologis, sama environment gitu. Kalau psikiater mungkin banyak juga perannya di biologis ya, karena kita bisa meresepkan obat-obatan gitu. Kita bisa memahami misalnya orang yang autoimun nih, kok dia ada depresi, kenapa ya gitu. Itu lebih ke psikiater gitu, karena itu ada pengaruh dari hormon, terus masalah imun, lalu ke depresinya tuh ada garis merahnya gitu. Itu perannya lebih ke dokter gitu, atau pemberian obat-obatan gitu, atau kondisi gangguan mental yang cukup berat seperti skizofrenia atau bipolar, itu faktor biologisnya besar, ya? Cukup besar gitu ya. Kimia otaknya tuh nggak seimbang. Jadi kita kasih obat untuk membantu menyeimbangkan kimia otaknya gitu. Nah, kalau psikolog itu cakupannya lebih ke yang psikologis dan environment gitu. Jadi tumbuh kembangnya seperti apa, mungkin ada luka inner child-nya bisa dibahas gitu ya dengan psikolog. Sama psikiater bisa juga. Tapi psikolog punya knowledge yang besar di area itu gitu ya. Psikolog itu juga ada pemeriksaan, testing mungkin dulu tahu tes IQ sama psikolog gitu. Tes IQ, tes minat bakat gitu. Kalau psikolog tuh banyak toolsnya gitu ya. Jadi mereka tuh ahli deh di bidang itu gitu. Jadi mereka menaungi area psikologis dan environment gitu. Misalnya kalau kita lagi berhadapan dengan situasi yang sulit, kira-kira modifikasi lingkungannya seperti apa sih gitu. Misalkan aku di tempat kerja situasi kayak gini, ternyata dampaknya ke aku seperti ini. Gimana cara aku memodifikasi ini? Nah, sama psikolog bisa. Jadi kita tidak menggantikan satu sama lain gitu, dan kita bisa berjalan bersamaan. Betul. Tadi dokter ini sempat menyinggung nih soal kimia otak. Ini jadi penasaran, pasti mau juga bertanya-tanya, ini kimia otak nih apa karena mungkin waktu kecil sering mengkonsumsi obat-obatan karena sering sakit kah? Atau apa nih dok yang menyebab tadi adanya permasalahan kimia otak yang tidak seimbang? Nah, jadi penasaran juga sih dok, karena apa nih penyebabnya? Ataukah memang di saat ibu hamil, mungkin di saat mungkin mengkonsumsi obat-obatan kita jadi berpikir kan ini apa ya gitu lah. Nah, ini gimana dok? Bisa dari lahir. Yang pertama mungkin ngomongin yang dari lahir dulu ya gitu. Contohnya ADHD. ADHD, autism itu sesuatu yang kita terlahir seperti itu gitu. Jadi ketidakseimbangan itu terjadi dari faktor yang terjadi sebelum kelahiran gitu, antara itu kehamilan atau ada genetik dari atasnya, generasi atas-atasnya gitu. Meskipun ya belum ada penelitian yang nyari ini dari ibu hamil diberikan exposure terhadap obat ADHD nggak ya, nggak ada penelitian yang kayak gitu. Tapi kita jadinya case by case. Ternyata misalnya ada nih faktor dari asap rokok terhadap kehamilan yang mungkin berhubungan dengan ADHD gitu. Jadi masih dugaan-dugaan gitu. Tapi benar tadi kata Mbak Inji, apakah kehamilan bisa berpengaruh? Bisa
gitu. Nah, pengaruhnya yang berpengaruh di masa kehamilan itu apa? Memang beragam banget ya gitu. Apakah stres dari ibu atau asap rokok itu sesuatu yang bisa berpengaruh gitu. Tetapi apakah pasti? Nah, itu kita belum tahu masih ya. terus diteliti terus ya. Masih diteliti ya gitu. Nah, lalu selain yang dari lahir ada apa? Misalnya kalau di tumbuh kembang ada stres yang besar, misalnya neglect gitu ya. Neglect dari orang tua, anak itu mengalami stres. Dan ketika anak mengalami stres, hormon stres kita meningkat. Baik. Nah, hormon stres yang meningkat akhirnya bisa tuh mempengaruhi kimia otak yang bikin happiness. Paham, baik, oke. Capability kita, kemampuan kita untuk merasakan happiness jadi bisa berkurang. Oke. Ketika hormon stres kita sedang tinggi. Berarti memang peran di saat kita lagi ibu hamil nih, dan juga di saat masa-masa membesarkan anak ini, wah emang harus jadi perhatian besar nih buat para orang tua dan calon orang tua ya dok ya. Betul. Oke, nah balik lagi nih sekarang berbicara soal pengobatan yang tadi dokter sempat singgung juga. Dari psikiater tuh apakah kalau misalnya ada masalah akan langsung diberikan obat untuk obat penenang atau obat yang lainnya untuk para pasien gangguan jiwa? Belum tentu Mbak Inji. Jadi balik lagi prinsipnya masalah mental seperti spektrum. Ada ringan, sedang, berat. Dan ketika ranahnya itu masih di ringan sedang, belum tentu kita kasih obat. Kita bisa menganjurkan pasien untuk pakai teknik mindfulness dulu. Gitu ya. Apalagi kalau pasien saya pasien hamil. Pasti langkah pertama saya ajarkan mindfulness dulu. Atau kamu yoga dulu, kamu meditasi dulu. Siapa tahu kadar emosi kecemasan kamu yang tadinya level 10 bisa turun jadi level 7 gitu kan. Kalau misalkan bisa membantu, obat nggak perlu masuk gitu. Tetapi kalau memang upaya-upaya itu udah dicoba, belum berhasil, oke deh obat jadinya bisa masuk gitu. Dok, akankah seseorang yang memang sudah diharuskan gitu ya mengkonsumsi obat nih, itu akan tergantung nggak sih? Kan ada yang bilang katanya ya udah once kamu minum obat gitu karena ada permasalahan dengan gangguan mental atau jiwa ini, kita akan tergantung seumur hidup dengan obat-obatan tersebut. Atau memang sebenarnya ada masanya dok? Ini enggak kok sampai masa ini aja, habis itu udah bisa diberhentikan gitu. Dan ada efek sampingnya nggak sih dok? Oke. Nah, obat tuh belum tentu selamanya. Oke. Gitu. Baik. Ketergantungan itu sesuatu yang sebetulnya pun bukan target kita gitu. Oke. Jadi targetnya adalah pasien bisa pulih gitu. Pasien pulih bisa dengan obat jangka pendek atau memang seumur hidup, tergantung kondisinya apa. Mesti didiagnosa dengan benar dulu tentunya ya. Gitu ya. Kalau misalkan kondisinya demensia gitu ya, misalkan ada moms yang udah menuju usia lansia, ada gejala-gejala demensia, akhirnya obatnya jadi sesuatu yang long term gitu. Tetapi kalau misalkan depresi itu kita fase pengobatan awal itu 2 bulan, lalu kita pertahankan sampai 6 bulan. Kalau memang dibutuhkan, kita pertahankan sampai tahun kedua. Setelah itu dibutuhkan tadi kalau dibutuhkan, kalau misalkan enggak, kita bisa udah diturunin dosisnya, kita stop. Habis itu kita menganjurkan pasien untuk pakai teknik-teknik yang non obat tadi, mindfulness, pilatesnya, yoganya, dijalanin gitu. Bisa banget gitu. Malah ketergantungan itu bukan target kita sebetulnya. Ya ini good to know, karena kan akhirnya banyak juga orang tua yang tahu misalnya anaknya mengalami satu permasalahan gangguan jiwa yang udah harus dibawa ke psikiater. Nanti jangan nih nanti kamu jadi tergantung obat kalau dikasih obat. Enggak, ternyata ya itu jawabannya. Balik lagi ke kondisi nanti anaknya seperti apa atau kondisi diri kita seperti apa, dan tadi 3 pilar itu tadi ya dok ya, itu penting banget untuk kita perhatiin. Tapi kalau dari obat-obatan ini, apakah akan ada efeknya dok? Nah, efek sampingnya tadi ya. Gitu. Nah, efek sampingnya memang beragam. Kita lihat tuh obat memang nggak ada yang perfect ya, gitu. Biasanya kita timbang-timbang manfaat versus resikonya. Efek samping yang biasa muncul itu mual. Obat depresi itu memang rata-rata bikin mual gitu. Tapi bukan yang mengganggu lambung ya, bukan yang nanti aku jadi sakit lambung gitu, enggak. Biasanya penyesuaian kita terhadap obat tuh yang mual dulu gitu ya. Kadang ada juga yang jadi pusing gitu. Nah, kalau misalkan ada efek samping seperti itu, biasanya
sarannya konsultasi lagi, kita bisa cari alternatif yang lebih cocok sama si pasien. Jadi nyari obat jiwa yang cocok tuh kayak nyari jodoh. Oh jadi nggak cuma satu macam ya, ada beberapa ya. Oh baik, paham. Cocok-cocokan. Jadi nggak cocok sama satu, ini efek sampingnya nggak enak nih, aku mual, aku pusing gitu ya. Oke, kita bisa Ada cari yang lain. alternatif Iya, yang iya, lain iya, gitu. Misalkan obat tidur gitu ya. Ada yang aku minum obat tidur ini jadinya teler banget, nggak bisa bangun gitu. Iya. Aku jadi nggak bisa kerja deh pagi Iya, gitu. iya. Oh ya udah kita cari yang lain alternatifnya gitu. Jadi bisa disesuaikan. Gitu. Obat jiwa tuh udah modern banget Nainji. oke. Beda sama zaman dulu. Iya. Ini jadi kalau kita kadang-kadang kayak kalau kita flu ada obat yang bikin kita jadi teler banget tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ini bisa disesuaikan juga karena kan maunya bukan kita nggak ingin menimbulkan ketergantungan, tapi ingin membuat menjadi lebih baik dan bisa berfungsi dengan baik juga. Betul. Oke, paham. Nah, Dok, kita juga sering mendengar nih tentang bipolar dan kita juga pasti pernah mendengar ya Moms ya skizofrenia. Ini katanya gangguan jiwa yang tergolong berat. Bener nggak sih dok? Dan kalau memang mungkin ada moms yang, aduh anak saya didiagnosa bipolar, ini kayaknya, aduh gimana sih cara penanganannya dok? Oke, mungkin dari skizofrenia dulu kali ya. Skizofrenia itu kan kondisi yang kita sudah ada masalah realita. Jadi kita mendengar suara-suara yang orang lain nggak dengar, tapi kita dengar. Iya. Lalu kita ada belief-belief, keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain, tidak diyakini oleh orang lain. Orang lain melihat ini salah loh gitu, tapi kita yakin banget nih gitu. Misalkan aku bilang, aku nih orang paling hebat di dunia gitu ya gitu. Orang-orang di sekitarku sebenarnya nggak merasa seperti itu, tapi aku yakin banget. Nah itu udah ada satu belief yang kita sebut sebagai delusion gitu. Jadi halusinasi, delusi itu udah gejala dari skizofrenia. Nah tentu kalau ada gangguan realita seperti itu, fungsi manusia yang 3 tadi bisa terganggu. Ketika saya aja yakin saya misalkan bukan dokter gitu ya, saya bukan dokter, saya Bill Gates gitu. Fungsi dokter saya bisa terganggu nggak? Bisa gitu. Saya nggak bisa menjalankan peran saya sebagai dokter. Bersosialisasi mungkin terganggu juga. Orang capek kali dengerin saya ngomong saya Bill Gates gitu kan. Lalu perawatan diri bisa juga orang-orang yang halusinasi jadi nggak bisa tidur, jadi nggak mau makan karena fokus sama apa yang ada di dalam realitanya dia. Dia punya realita yang berbeda sama kita gitu. Jadi maka dari itu skizofrenia bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa yang berat. Tetapi ada juga loh skizofrenia yang akhirnya udah bisa remisi kita bilangnya. Remisi itu udah gejalanya udah berkurang bahkan hingga hilang gitu. Bisa sekolah, bisa bekerja. Ada pasien saya yang bisa S2 gitu ya. Luar biasa. Waktu sebelum skizofrenia dia belum S2, pas udah pengobatan skizofrenia dia berhasil masuk S2. Jadi positif, jadi melakukan sesuatu yang positif ya. Gitu. Jadi nggak mustahil untuk masalah jiwa yang kita kategorikan berat untuk pulih atau remisi. Begitu juga dengan bipolar gitu. Bipolar ada fase depresi yang kita sedih terus-menerus, atau ada fase yang di atasnya, fase up-nya. Kita jadi happy terus-terusan atau jadi marah terus-terusan gitu ya. Dan itu silih berganti gitu. Nah, ada momen-momennya di mana yang tadinya gelombangnya tuh curam gitu ya Mbak Enji, lama-lama jadi semakin landai dan akhirnya udah deh nggak ada gelombangnya lagi. Tenang gitu istilah kalau ibarat kata ombak di laut gitu ya. Yang tadinya pasangnya tinggi, lama-lama jadi ombak kecil, lama-lama udah jadi air tenang gitu. Dengan pengobatan, dengan bantuan psikoterapi, dengan psikolog, modifikasi lingkungan, dukungan, support dari teman-teman dan keluarga, akhirnya pasien bipolar bisa mencapai titik itu. Nah sekarang kita ke kondisi di mana perempuan dengan gangguan jiwa berat bisa mengalami atau bisa menjalani fase kehamilan dengan baik nggak sih dok? Karena kan ada yang bilang kalau udah susah tuh katanya. Nah mari kita luruskan bersama nih. Kalau memang bisa, seperti apa nih penanganan yang dilakukan supaya tidak mempengaruhi kondisi bayi di dalam kandungannya? Karena kan kita tahu kondisi ibu hamil itu kan nggak bisa sembarangan mengkonsumsi obat-obatan. Batuk aja yang sederhana obatnya mesti yang khusus ya. Iya yang less chemical gitu. Nah ini gimana dok? Memang ketika pasien lagi pengobatan awal skizofrenia atau bipolar, saya biasanya tidak menyarankan untuk hamil dulu ya gitu.
Karena kan nggak ada nih penelitian yang ngasih obat ke ibu hamil gitu, terus ngetes aman nggak gitu. Jadi untuk memastikan keamanannya 100% saya belum bisa. Jadi saya biasa menyarankan kalau kamu baru mulai pengobatan, kamu tunda dulu sampai 2 tahun. 2 tahun pengobatan dulu aja. Karena setelah 2 tahun baru tuh saya bisa ngurangin dosis atau ngurangin jenis obatnya gitu. Supaya nanti bisa sesuai dengan kondisi kehamilan gitu. Tapi kalau masih dalam 2 tahun pertama, biasanya saya tidak menyarankan karena di momen itu kestabilan gejala masih bisa naik turun tuh gitu. Karena yang bahaya apa? Kalau misalkan kita halusinasi, delusi atau ada fase-fase depresif di masa kehamilan, kehamilan itu kan hormon kita nggak stabil ya. Itu ada another factor lagi tuh, biological lagi. Yang tadi mungkin kimia otaknya nggak seimbang plus hormonal imbalance, akhirnya bisa gejala itu jadi lebih berat. Jadi saya tidak menyarankan di 2 tahun pertama. Kita tunggu stabil dulu nih, gitu ya. Tunggu stabil, gejalanya surut atau hilang bahkan baru moms saya anjurkan untuk hamil gitu. Nah, kita berbicara juga sekarang gini, kondisi di mana para moms yang mungkin usianya 40 early 40s gitu, 40 awal. Ini kan udah masuk di masa-masa jelang menopause atau perimenopause kan ya, Dok. Sementara kita juga tahu nih ada fase-fase perimenopause aja tuh pasti ada gelombang lain nih, Dok, ya kan, yang hadir dalam kehidupan gitu kan, mulai dari sulit tidur ya kan, lalu mungkin juga mengalami emotionally unstable gitu. Nah ini kan tapi kita juga tahu beberapa kondisi di mana di umur 40 dapat rezeki baru nih, punya bayi lagi. Ini kan nggak sedikit juga ya, Dok, ya kejadian. Nah ini gimana nih, Dok? Apakah ini juga kalau misalnya nih 2 faktor itu ketemu tuh, Dok, apakah ada efeknya, Dok? Iya. Usia plus dapat momongan baru di kan banyak juga kan di usia-usia jelang menopause justru hamil gitu kan. Nah berarti kalau di kondisi seperti itu risiko untuk mengalami gejolak secara mental pun juga jadi lebih tinggi gitu. Karena ada faktor dari kehamilannya dari perjalanan sebelum menopause-nya juga nih gitu. Nah mungkin ini juga yang saya mau berpesan nih kepada moms yang mengalami hal yang sama, jangan ragu untuk mencari assessment yang tepat di momen-momen seperti itu. Kalau memang ini kecemasanku udah terus-menerus, kecemasanku sudah mengganggu aku di pekerjaan aku, kecemasan aku membuat aku udah terganggu ketika bersosialisasi, atau kecemasan aku udah membuat aku nggak bisa tidur. Artinya tadi 3 fungsi manusia udah terpengaruh. Jangan ragu untuk seek help. Jangan ragu untuk ke psikolog atau ke psikiater. Untuk mencari bantuan. Ini erat kaitannya sama kita nggak boleh self diagnose ya, Dok. Betul. Bahayanya apa nih? Mungkin bisa diceritakan kembali karena kita tahu belakangan ini dengan mudah kita bisa assess diri kita sendiri ya kan. Karena kan kita bisa browsing online udah banyak, tapi kan bahaya ya, Dok, sebenarnya ya. Nah, jadi apa nih, Dok, bahaya dari kita self diagnose? Self diagnose itu memang bahayanya karena kenapa sih kita harus punya diagnosa yang tepat? Karena dengan diagnosa tepat kita punya treatment yang tepat. Gitu. Jadi ketika kita self diagnose bisa jadi nggak tepat, treatmentnya bisa nggak tepat juga gitu. Ada pasien saya yang halusinasi, dia Google macam-macam, terus solusinya kata hipnoterapi. Akhirnya dia hipnoterapi, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ternyata memang bukan itu jawabannya, treatment yang tepat ternyata bukan itu. Gitu. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, fungsinya terganggu, kerjaannya jadi nggak benar dan lain-lain gitu ya. Akhirnya pemulihan itu jadi lebih lambat didapat oleh pasien gitu kan. Kalau bisa kita dapat treatment yang tepat lebih cepat, why not? Gitu. Jadi lebih cepat dapat diagnosis yang baik, yang tepat, lebih cepat juga dapat treatment yang tepat gitu. Sebagai penutup nih, Dokter Nindi, untuk para moms nih, pesan dari Dokter Nindi, gimana caranya kita bisa tetap menjaga supaya jiwa kita tetap sehat? Karena kan tadi sebenarnya yang diutamakan adalah kesehatan jiwa dulu kan. Nah ini apa nih yang perlu kita lakukan nih untuk kita, untuk diri kita sendiri, dan juga tentunya untuk keluarga kita sebagai seorang ibu? Mungkin saya kembali ke 3 pilar tadi, secara biologis, psikologis, dan environment. Dari biologis kita bisa paling minimal adalah olahraga.
Olahraga itu sebenarnya ya. sederhana banget. Iya. Menurunkan hormon stres itu paling gampang dengan cara apa? Olahraga. Walaupun capek. Iya sih. Gitu. Itu paling simpel, paling convenient. Jalan kaki juga bisa, gitu. Secara biologis itu. Kita punya 10 emosi dasar manusia. Anger, sadness, fear, envy, jealousy, guilt, shame, disgust, happy, sama love. Nah, emosi itu akan lebih melegakan ketika kita bisa ekspresikan. Ya. Gitu. Itu pesan saya secara psychological. Kalau kita punya emosi itu akan lebih baik ketika moms ekspresikan dibandingkan dipendam dan akhirnya jadi numpuk dan nggak beneficial buat kita. Baik. Tapi dengan cara yang tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang lain. Dua hal itu harus diperhatiin ya. Betul. Kalau kita lagi marah nih, tapi kita maki-maki orang, kita menyakiti orang lain. Betul. Tapi kalau kita marah, kita pukul bantal, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Moms lagi frustrasi nih, misalkan anak nggak bisa lagi nggak mau makan terus nggak bisa dibilangin gitu. Ya. Terus marah, moms pukul bantal, nggak apa-apa. Nggak ada yang tersakiti di situ. Iya sih. Gitu. Kalau pukul tembok, ya momsnya yang sakit. Gitu. Jadi asal tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang lain. Jadi pesan psychologicalnya tadi mengekspresikan, mengenali dan mengekspresikan emosi yang kita miliki. Yang ketiga, environment, artinya kita mencari support system yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Kalau kita ada keinginan, ada kebutuhan untuk dapat perhatian, berarti tindakan yang kita lakukan adalah kita bergaul, go out there, gitu. Jangan sendiri. Gitu. Jadi cari support system sesuai kebutuhan kita. Jadi 3 itu kali ya pesannya. Oke. Paham ya Moms ya, jelas banget apa yang disampaikan oleh Dr. Nindi. Kita jadi paham nih apa yang harus kita lakukan. Jadi kita juga jadi bisa berkenalan ya dengan psikiater atau dokter jiwa. Kapan kita harus mencari pertolongan dan seperti apa sih kesehatan jiwa yang penting yang harus kita perhatikan. Terima kasih banyak Dr. Nindya Nisita SPKJ, dokter spesialis kejiwaan dari RSK Dharma Wangsa yang sudah memberikan penjelasan yang membuat kita lebih paham, membuat kita lebih mengerti, dan membuat kita disadarkan bahwa penting untuk kita menjaga kesehatan jiwa kita sebagai seorang ibu dan juga tentunya kesehatan jiwa anak-anak kita dan anggota keluarga kita yang lain. Terima kasih sekali lagi Dr. Nindi dan terima kasih juga untuk moms yang sudah menyaksikan podcast Mother and Beyond edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa moms. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond.